Dulunya dianggap sebagai bencana ekologi, kelinci kini telah menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi pertanian modern. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa dekade menghancurkan tanaman dan ekosistem alam. Namun produksi cepat mereka telah memungkinkan model pertanian berkelanjutan, yang menghasilkan 10.000 hingga 50.000 kelinci komersial setiap tahunnya, untuk memenuhi permintaan global akan makanan yang bersih, dan berkualitas tinggi. Sekarang mari kita jelajahi peternakan kelinci modern ini. Peternakan ini dirancang mengikuti model modern, menggabungkan teknologi pintar, untuk mengoptimalkan lingkungan hidup untuk kelinci selama pertumbuhannya dan siklus penggemukan. Dari luar, sistem perumahan tertutup sepenuhnya, dengan atap terisolasi dan ventilasi otomatis, memastikan suhu yang stabil sepanjang tahun. Di dalam, terdapat 8 ruang fungsional, yang dibagi menjadi 10 modul. Sistem VAU mengalirkan udara melalui hisapan dan hembusan, memastikan lingkungan tetap berventilasi baik, bersih, kering, dan bebas bau. Penangkaran kelinci di peternakan dilakukan melalui 2 metode, yaitu perkawinan alami dan inseminasi buatan. Pada perkawinan inseminasi buata, sperma jantan diperiksa kualitasnya secara ketat, sebelum dimasukkan ke betina menggunakan teknik laboratorium, memastikan tingkat keberhasilan perkawinan yang tinggi, dan menjaga stok pembiakan yang stabil dan berkualitas tinggi. Setelah kawin, kelinci betina akan hamil. Kehamilan selama sekitar 30 hingga 32 hari sebelum melahirkan. Sepanjang proses melahirkan, sarang dilapisi dengan bahan bersih, serbuk gergaji kering untuk menahan panas, menyerap kelembaban dan memberikan rasa aman bagi induk kelinci. Anak-anak kelinci tinggal bersama induknya, selama kurang lebih 25 hingga 28 hari, anak-anak kelinci terus menyusu pada induknya, dan disimpan bersama-sama dalam kandang yang sama. Mulai bulan kedua, kelinci memasuki tahap pematangan dan diberi makan senyawa kaya nutrisi. Pakan ternak per pon yang dilengkapi dengan pasokan air bersih terus-menerus, melalui sistem minum otomatis. Secara paralel buah-buahan dan sayuran segar ditambahkan secara berkala ke dalam makanan mereka, untuk menyediakan vitamin alami, mendukung pencernaan dan menjaga kelinci tetap sehat, dan tumbuh dengan cepat. Untuk memastikan nutrisi yang optimal, sayuran berdaun hijau seperti kangkung, bayam, dan bok choy, diperkenalkan dalam jumlah sedang. Sayuran ini tidak hanya memperkaya makanan kelinci dengan serat dan mineral penting, tetapi juga membantu menjaga kesehatan usus dan mencegah masalah pencernaan. Tahap pemberian pakan berlangsung dari bulan kedua hingga keempat, sebelum kelinci mencapai berat target untuk dipasarkan. Ketika beratnya mencapai 2,2 hingga 2,5 kg, sekitar bulan keempat, kelinci dianggap sudah dewasa sepenuhnya dan siap dipanen. Kelinci kemudian dipindahkan ke area pemeriksaan akhir, sebelum dikirim ke pabrik pengolahan, mengikuti prosedur loop tertutup. Kelinci digantung pada kait khusus di area pemrosesan, di mana prosedurnya diawasi secara ketat oleh tim staf yang terlatih secara profesional. Sistem konveyor otomatis mengangkut kelinci ke area di mana bulu dan bagian yang tidak dapat dimakan dihilangkan. Di sini seluruh proses dilakukan pada jalur produksi loop tertutup, dari pemisahan kulit hingga pemisahan organ internal. Di antara organ-organ internal, ginjal yang kaya nutrisi dipisahkan untuk penanganan khusus, sesuai dengan kebutuhan spesifik. Bangkai kelinci kemudian melewati langkah-langkah pengolahan utama, termasuk pembilasan air dingin, pemeriksaan kebersihan permukaan, diikuti dengan pengeringan, dan penyimpanan di lingkungan suhu yang terkendali. Pekerja melakukan pemeriksaan awal pada setiap bangkai, dengan hati-hati membuang tulang, dan memangkas lemak berlebih, untuk memastikan daya tarik visual dan kualitas produk.
Daging kelinci kemudian segera dikemas vakum dalam berbagai ukuran porsi, untuk memenuhi permintaan pasar yang beragam. Masing-masing kemasan diberi label jelas berisi informasi tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa sebelum ditempatkan dalam penyimpanan dingin, atau dikirim ke saluran distribusi. Dengan selaras dengan tren konsumsi modern, daging kelinci makanan yang bersih, rendah lemak dan tinggi protein, menjadi semakin populer di pasaran karena nilai gizinya yang tinggi, dan kesesuaiannya untuk berbagai diet sehat. Bagi teman-teman yang sudah pernah mencicipi daging kelinci, tolong beritahu kami pada kolom komentar seperti apa aroma dan rasanya. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Spesies invasif yang jumlahnya jauh melebihi populasi manusia, akan tetapi alih-alih membasmi mereka sebagai ancaman, China telah memilih pendekatan yang berani, dengan mengubah mereka menjadi industri bernilai miliaran dolar. China saat ini menampung sekitar 500 juta belalang setiap tahun, untuk memenuhi permintaan pasar konsumsi global yang telah melampaui 1000 ton, jadi bagaimana orang Cina berhasil melakukan ini? Mari kita cari tahu bersama. Di China, budidaya belalang sudah menjadi industri peternakan skala besar, dengan proses yang dikontrol ketat, mulai dari penetasan dan pembiakan. Fasilitas pemeliharaan belalang biasanya tertutup dengan lembaran plastik transparan untuk menahan kehangatan. Sebelum melepaskan belalang muda, petani akan merenovasi dan membersihkan kandang pemeliharaan, lalu membaginya ke dalam beberapa kompartemen. Mereka melapisi lantai dengan jerami kering untuk menahan kehangatan, dan ditaburi tepung jagung untuk membantu pencernaan, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, dan merangsang pertumbuhan sejak hari pertama. Setelah dilepaskan ke kandang, belalang dipantau dan secara selektif dibiarkan kawin secara alami. Setelah sekitar 30 hingga 35 hari belalang dewasa mulai bereproduksi, dengan betina menggunakan ovositornya untuk menggali lubang di tanah untuk bertelur. Proses reproduksi dan inkubasi telur dikontrol ketat oleh para peternak, dan telur kemudian didistribusikan secara merata ke dalam kandang terpisah, untuk memastikan kondisi pemeliharaan yang stabil, pertumbuhan yang seragam, dan tingkat perkembangan yang optimal. Belalang muda menetas setelah sekitar 10 atau 12 hari inkubasi. Awalnya, mereka memiliki tubuh kecil dan lunak, berwarna terang, dan tidak bersayap. Mereka diberi makan rumput segar, yang merupakan sumber makanan utama mereka, membantu pencernaan, menjaga kelembaban tubuh, dan mendorong pertumbuhan yang cepat. Rumput yang digunakan untuk pakan belalang sebagian besar adalah rumput alami, mudah diakses, dan bebas dari perawatan kimia. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi biaya pertanian, tetapi juga memastikan nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan belalang. Selama tahap dewasa, belalang diberi makan terus-menerus dan intensif, terutama sebelum dan sesudah setiap fase pergantian bulu tubuh. Mereka membutuhkan sejumlah besar nutrisi untuk meregenerasi rangka luar, dan melengkapi perkembangan berbagai bagian tubuh. Berkat kemampuan pencernaannya yang kuat, dan laju pertumbuhan yang cepat, belalang berkembang dengan stabil melalui setiap tahap, dan mencapai ukuran dewasa penuh hanya setelah beberapa minggu dibesarkan. Saat belalang dewasa, dan mulai melompat dan terbang secara aktif, petani menggantung jaring halus di dalam kandang, untuk menyediakan ruang bertengger. Jaring-jaring ini tidak hanya menawarkan tempat istirahat, untuk mengurangi kelelahan, dan mencegah tabrakan dengan dinding kandang, tetapi juga membantu meminimalkan kepadatan, menurunkan tingkat cedera, dan meningkatkan kinerja reproduksi.
Belalang dipanen saat sudah dewasa sepenuhnya, dengan tubuh berukuran panjang 4 hingga 6 cm, sayap berkembang sepenuhnya dan kekencangan optimal. Waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan adalah pada sore hari, saat belalang sedang tidak terlalu aktif, dan hanya berdiam di jaring atau dinding kandang, sehingga proses pemanenan menjadi lebih mudah dan efisien. Setelah dipanen, belalang direndam dalam air oleh petani, untuk menghilangkan debu dan melembutkan tubuh mereka, menyebabkan mereka kehilangan refleksnya, dan mempermudah penanganannya. Kemudian mereka ditempatkan ke dalam drum berputar, untuk dicuci secara menyeluruh, diikuti dengan perebusan cepat untuk mensterilkan, dan menghilangkan bau menyengat yang menjadi ciri khasnya. Terakhir, belalang disebarkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari, atau dikeringkan dengan panas untuk memperpanjang umur simpan, sambil menjaga kerenyahannya, dan kandungan nutrisi sebelum memasuki tahap pengolahan. Di China dan banyak negara Asia Tenggara, belalang tidak hanya dibudidayakan sebagai makanan, tetapi juga menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan khas mereka, dipersiapkan dengan berbagai cara, digoreng, ditumis dengan daun jeruk, dibumbui atau dipanggang, dengan garam disesuaikan dengan selera lokal dan gaya kuliner tradisional. Pernah dianggap sebagai hama pertanian, belalang secara bertahap membangun tempat mereka, dalam rantai nilai makanan baru kaya protein dan ramah lingkungan. Di tengah ketegangan geopolitik, China terus memperkuat militernya di udara, laut dan darat. Hal ini ditandai dari ambisinya menciptakan peralatan militer terbaru dari tahun ke tahun. Kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat peralatan-peralatan tempur canggih buatan China, yang bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat. Urutan ketiga, H-20 Stealth Bomber, atau pesawat pengebom siluman H-20. Pesawat pengebom siluman H-20 yang diluncurkan pada tahun 2020, dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2025, menandai kemajuan penting dalam kemampuan Angkatan Udara Strategis Cina. Dengan desain sayap terbang siluman, H-20 dibangun untuk misi pengintaian dan serangan jarak jauh, sehingga memperluas jangkauan dan pengaruh strategis peperangan udara Cina. Ini lebih dari sekedar platform, siluman H-20 menandakan ambisi Cina untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan udara strategis secara global, mampu membawa hingga 22 ton persenjataan. H-20 dirancang untuk menyebarkan rudal jelajah CJ-20, dengan jangkauan 1 dalam 240 mil, bersamaan dengan bom berpemandu presisi, lapisan penyerap radar, dan desain tanda inframerah rendah, memungkinkannya untuk tetap hampir tak terlihat oleh sistem pertahanan udara canggih, didukung oleh mesin WS-10C yang ditingkatkan, yang menghasilkan daya dorong 30.800 pon. H-20 mempertahankan kinerja tinggi dalam misi yang diperpanjang, yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan, menyediakan navigasi waktu nyata dan analisis target, yang meningkatkan presisi dan otonomi operasional. Jika dibandingkan dengan UB-2 Spar, H-20 menyamainya dalam hal jangkauan dan kapasitas muatan, tetapi diuntungkan oleh sistem terintegrasi AI yang lebih baru, sementara B-2 telah beroperasi sejak 1997. China mengembangkan H-20 dalam waktu kurang dari 15 tahun, jangka waktu yang jauh lebih pendek daripada proses B-2 milik Amerika Serikat, yang memakan waktu puluhan tahun. Tidak hanya menyoroti kompetensi teknis, tetapi juga laju inovasi kedirgantaraan Cina yang pesat. H-20 menawarkan China tingkat baru kemampuan serangan, dan pengawasan jarak jauh, memperluas jangkauan strategis negara tersebut, ke berbagai wilayah utama sebagai simbol kemandirian dan ambisi teknologi. Hal ini mencerminkan pendekatan Cina untuk berdiri bahu-membahu, dengan kekuatan militer terkemuka dunia dalam bidang penerbangan strategis. Urutan kedua, ZBL-08 Armored Vehicle Mobility meets Modernization. Kendaraan lapis baja ZBL-08 yang ditingkatkan pada tahun 2018, adalah salah satu platform darat Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA yang paling lincah, dan serbaguna, yang dirancang untuk memenuhi tuntutan pertempuran modern di medan yang kompleks.
dengan berat antara 22.000 dan 27.000 ton, dan kecepatan hingga 62 mil per jam, ZBL-08 memberikan keseimbangan yang mengesankan, antara daya tembak, perlindungan, dan kemampuan manuver, memperkuat peran pentingnya dalam strategi peperangan mekanisme. Dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm, yang mampu menembakkan 200 peluru per menit, dan rudal anti-tank HJ-73C. ZBL-08 dibuat untuk menghadapi ancaman lapis baja dan infanteri. Pelapisan-lapisan bazar reaktif eksplosif meningkatkan kemampuan bertahannya di medan perang, memungkinkan ketahanan terhadap peluru anti-lapis baja 30 mm. Salah satu fitur menonjol kendaraan ini adalah integrasinya dengan sistem komunikasi satelit BYU asli Cina, yang memungkinkan penentuan posisi dan koordinasi operasional secara real-time, tanpa tergantung pada jaringan GPS asing. Kemampuan ini memastikan fungsi tanpa gangguan, bahkan dalam lingkungan yang sinyalnya terganggu atau terisolasi. Jika dibandingkan dengan kendaraan lapis baja Striker, ZBL-08 menawarkan kecepatan dan daya tembak yang serupa, namun penggunaan sistem BYU memberinya keunggulan strategis dalam otonomi, terutama di zona yang tidak terjangkau GPS. Penerapan sistem yang dikembangkan di dalam negeri menunjukkan kemajuan stabil China dalam menciptakan kekuatan darat yang mandiri, beranjak dari ketergantungan pada desain barat, dari versi asli tahun 2006 hingga peningkatan modern dalam waktu lebih dari 1 dekade. Evolusi ZBL-08 menunjukkan perkembangan pesat teknologi peperangan darat Cina. ZBL-08 lebih dari sekedar pengangkut personel lapis baja, ini adalah platform siap misi yang fleksibel, yang mampu mendukung pengintaian, penyebaran cepat, dan mobilitas taktis di berbagai medan. Dengan demikian ia memainkan peran kunci dalam meningkatkan kelincahan operasional pasukan darat modern Cina. Urutan ke-1, J-35A Stealth Fighter China's Answer to the F-35. Pesawat tempur siluman J-35A yang diluncurkan di pameran udara Zhuhai 2024, menandai tonggak penting dalam evolusi Angkatan Udara Cina. Sebagai pesawat siluman multiguna generasi kelima, J-35A merupakan perwujudan ambisi China untuk bersaing dengan kekuatan udara terdepan di dunia, mampu beroperasi dari pangkalan darat dan kapal induk. Jet tempur ini lebih dari sekedar lompatan teknologi, ini merupakan simbol kuat tumbuhnya kemandirian China dalam inovasi pertahanan. J-35A dilengkapi dengan sistem radar AESA pindaian elektronik aktif yang canggih, mampu mendeteksi target pada jarak lebih dari 185 mil, sambil melacak hingga 20 target secara bersamaan dengan akurasi tinggi. Ruang senjata internalnya dapat membawa hingga 4 rudal udara ke udara PL-15, masing-masing dengan jangkauan sekitar 125 mil, bersama dengan rudal anti kapal YJ-83K, yang memberikan pesawat fleksibilitas untuk melakukan misi superioritas udara dan serangan presisi, didukung oleh mesin WS-13E yang menghasilkan daya dorong 20 pon. J-35A dapat mencapai kecepatan hingga Mach 1,8, atau sekitar 1380 mil per jam. Desain siluman pesawat ini mencakup lapisan penyerap radar, dan fitur pengurang tanda inframerah, membuatnya hampir tidak terlihat oleh sistem pertahanan udara modern. Dibandingkan dengan F-35 Amerika, J-35A China menawarkan kinerja radar dan ruang senjata yang sebanding, tetapi dengan badan pesawat yang lebih ringan yang dioptimalkan untuk operasi kapal induk, terutama pada platform seperti Type 003 milik China. Meskipun Amerika Serikat mempertahankan keunggulan yang jelas dalam pengalaman operasional, pesawat tempur siluman China telah membuat kemajuan yang mengesankan, menjadikan China negara kedua di dunia yang memiliki pesawat tempur siluman multiroda untuk angkatan udara dan angkatan lautnya. Garis waktu pengembangan J-35A dari desain awal hingga debut publik, dalam waktu kurang dari 1 dekade, menggarisbawahi kecepatan dan skala inovasi pertahanan Cina, meningkatkan kemampuan China dalam pengawasan, pengumpulan intelijen dan penergetan presisi. Platform generasi berikutnya ini menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk berbagai misi udara, dan semakin memperkuat posisi China sebagai pemain serius dalam penerbangan militer modern. Bagaimana pendapat kalian tentang inovasi militer China yang terus dikembangkan?